Halo everyone, kalian udah pada libur semester kan? Terutama buat yang kelas 12 nih, yang bakal ikut SNPMB 2026. Kalian udah tahu mau milih jurusan apa? Atau masih ada yang bingung? Tenang. Di sini aku bakal ngasih tahu jurusan yang materinya itu bakal seru banget dipelajari dan diteliti. Materi apa? Filsafat ilmu. Jadi aku bakal ngejelasin salah satu materi dari filsafat ilmu, yaitu perbandingan penelitian yang bakal seru banget buat kita pelajarin dan kita pahami. So, stay tune everyone! Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, bagaimana sebenarnya kita tahu apa yang kita tahu? Disinilah filsafat ilmu itu bekerja, membelah struktur penelitian menjadi dua teori, yaitu positivisme dan konstruktivisme. Di satu sisi, ada positivisme, yang melihat teori sebagai cetak biru yang kaku, hierarkis, dan deterministik. Mereka percaya ada satu realitas objektif di luar sana, dan tugas kita adalah menemukan hukum kausalitas universal yang bisa diuji dan diukur secara ketat. Kita menggunakan metode kuantitatif, eksperimen ketat, dan survei masif untuk mengisolasi variabel tersebut. Dari sini, teori adalah cerminan akurat dari realitas yang harus diverifikasi melalui angka dan statistik, di mana validitas internal dan eksternalnya adalah kunci utama dari teori ini. Analogi sederhana dari teori positivisme adalah seperti seorang dokter yang mendiagnosis suatu pasien dengan dilihat dari data tes darah dan rongsennya. Jadi, hasil diagnosa tersebut tidaklah bias pada subjek. Tapi pasti nggak semua orang setuju dengan teori positivisme, bukan? Disinilah muncul teori konstruktivisme yang menolak keras ide realitas tunggal. Bagi mereka, teori bukanlah cermin, melainkan sebuah alat interpretasi yang siklus, kontekstual, dan emergen. Tujuannya bukan menguji hukum seperti teori positivisme, melainkan menyelami makna, memahami bagaimana realitas sosial dibentuk, dan diinterpretasikan secara subjektif dalam konteksnya. Oleh karena itu, kita tidak mencari generalisasi universal. Kita mencari taraf probabilitas temuan yang kaya konteks melalui studi kasus yang mendalam, etnografi, dan wawancara. Dalam teori ini, validitas diukur dengan kredibilitas atau credibility dan keteralihan atau transferability. Seberapa jujur dan mendalam pemahaman yang kita dapatkan. Analogi sederhana dari teori konstruktivisme ialah seperti seorang psikolog yang mendengarkan kisah hidup klien untuk memahami trauma, dapat memotivasi, dan mendiagnosis pasiennya. Fokusnya pada interpretasi, konteks, dan makna yang diberikan oleh subjek atau pasien tersebut. Pada akhirnya, perbandingan ini adalah tentang pilihan fundamental, apakah kita mencari kebenaran tunggal objektif, ataukah kita mencari pemahaman makna yang majemuk dan terkonsepsi. Pilihan prioritas inilah yang menentukan seluruh arsitektur proses ilmiah kita, menetapkan standar tertinggi tentang apa yang kita anggap sebagai pengetahuan yang sah. Terima kasih telah menyaksikan penyampaian materi dari aku, semoga bisa membantu memperdalam pemahaman materi kalian mengenai filsafat ilmu. Sampai jumpa! 다음에 또 만나요